Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat Indonesia sehat ya. Ini dia kembali kita akan bersama-sama mengajak Anda untuk menyimak satu topik bahasan yang tentunya patut kita cermati bersama-sama. Apa itu? Ini dia ya, awas ya. Pertolongan pertama ketika lansia cedera. Wah, ya ini bagaimana apa yang harus dilakukan ya ketika orang tua ini cedera ya. Nah, cedera ini ya kita akan fokuskan pada hari ini adalah bagaimana kalau seandainya orang tua ini jatuh entah itu kepleset atau apa tadi tulangnya retak lah, ada yang patah ya, ada yang ini macam-macam. Ini apa pertolongan pertama yang bisa kita berikan kepada orang tua ini ya. Saya tidak sendirian, bersama rekan saya tentunya setia bersama dalam membahas topik-topik ini kepada sahabat nostalgia semuanya. Gimana Bung Made hari ini Bung? Ya, alhamdulillah baik Bung Hasan. Soal pertolongan pertama ketika lansia cedera itu ya, cedera ini banyak ya, tapi kita fokuskan ketika dia jatuh terjadi sesuatu pada tulang ini Bung ya. Iya, Patah, iya retak. seringkali kita yang saya alami ya, ketika ada orang yang jatuh tidak hanya lansia, yang selalu kita usahakan pertama adalah bagaimana secepat mungkin membuat dia supaya berdiri. Kayak waktu kita anak-anakmu ya, Iya. jatuh ke debu, Jadi langsung disuruh langsung berdiri gitu. Baik, baik. Padahal setahu saya yang saya dapat informasi nggak boleh juga seperti itu. Oh, Jadi ketika ada orang jatuh, apalagi dia udah jatuhnya sampai dia misalnya terbaring, itu nggak boleh buru-buru. jadi dibiarkan saja terbaring atau bagaimana Bung? Dibiarkan tapi jangan ditinggal. Dia kedebuk apa dijatuh? Oh ya. Oh, jatuh, udah. Ya, dibiarkan karena tadi Iya. dengar kata Bung Made nggak boleh suruh langsung berdiri dah, dibiarin aja. Oh, sambil nyusu, sambil makan bakso. Ntar juga rumahnya. berdiri sendiri gitu. Kelewatan itu Enggak, ya. itu nggak Baik, begitu. baik, baik, Ada cara-cara. Cuma ini perlu dipahami Ya. supaya nanti juga para lansia ataupun para teman-teman yang melihat ataupun yang mengalami supaya lebih berhati-hati. Alasannya apa? Mungkin nanti dokter Endang bisa menjelaskan secara detail apa sih yang terjadi pada tubuh kita ketika misalnya kita mengalami kecelakaan seperti jatuh, dan tingkat keparahannya juga kan ini juga macam-macam ya, termasuk misalnya jatuhnya yang nyampe duluan di tanah atau yang mendarat duluan mana, apakah kepala, apakah badan atau apa gitu juga akan mengindikasikan kemungkinan tingkat parahnya seperti kerusakannya apa. ya. Betul. Wah, ya ini tentunya ini adalah satu topik bahasan yang perlu ya disimak diketahui bersama ya Bapak Ibu sahabat nostalgia ya. Baik ini dokter ya. Pertolongan pertama ketika lansia cedera, dalam hal ini jatuh ya. Namanya orang tua ini kan pesannya kan suka orang tua ya, Bapak, Ibu, Opa, Mama jangan sampai jatuh ya. Nah ini sebahaya apa dok kalau orang tua jatuh nih dokter? Ya, kalau misalnya ada orang tua jatuh itu sangat berbeda dengan anak muda. Yang ada di otak kita adalah kita takut patah. Kemudian ada kesadaran, apakah dia sadar pada saat jatuh? Karena banyak sekali orang yang tua tuh terbentur kepalanya, kemudian nggak sadar. Jadi yang pertama kali pada saat kita datang lihat atau gedebuk gitu ya, kita samperin pelan-pelan, bukan langsung diangkat. Kita tanya, Ibu, Pak, Ibu, apa? Respon tidak? Ibu, Pak, respon nggak? Kalau nggak respon kita sentuh. Iya dok. Melek misalnya pelan-pelan, jangan melakukan tindakan apa-apa, nggak boleh, karena harus gerakan lambat pada orang tua. Sentuh, dia melek, Ibu atau Bapak gitu, iya, kenapa? Ingat dulu lagi apa? Kita tunggu respon dulu, jangan tanya yang lain-lain, karena dia respon aja belum ada. Terus kalau misalnya dia respon, tadi yang sakit yang mana? Tanya yang sakit dulu. Tadi jatuhnya gimana? Boro-boro baru aja sadar. Yang sakit yang mana? Tadi kepala aku sakit, sekarang sakit, tangan aku sakit. Kita lihat apakah di sana ada perdarahan atau tidak, terbentur kena barang tajam atau tidak. Kita lihat. Kalau kita lihat ternyata ada perdarahan,
jangan pakai tisu, salah. Karena tisu menyerap darah, Ya. sehingga kalau misalnya ditempel dengan tisu, darahnya bukan berhenti, habis mengalir terus karena kesedot sama tisu. Boleh dengan kapas yang dibulet sampai padat, ditekan, berhenti dulu, baru kasih betadine. Kalau kita tahu ada yang luka, lihat dulu di posisi yang sakit, kita lihat, siapa tahu ada luka, ada perdarahan di sana, berhentikan dulu, kasih, kalau ada Tensoplast kasih Tensoplast. Kemudian sesudah itu kita coba gerakan, misalnya kakinya dia yang sakit, kita gerakan dulu yang sehat dulu. Tangannya, coba tangannya pegang pelan-pelan, naikin ke atas. Oh aman, coba ke atas lagi. Jangan dari kita, karena dari kita kan memaksa. Dari dia, oh bisa aman tangan. Kanan aman, kiri aman. Kaki, coba digerakkan kakinya, nggak bisa. Coba yang satunya bisa, yang ini nggak bisa. Kita curiga ada patah. Ayo cepetan, diangkat. Nggak bisa, nggak sembarangan ngangkat. Tahu patah? Kalau kita punya kain tuh yang satu diselipin dari samping kanan, satu dari samping kiri, nanti dorong dari bawah supaya ketemu. Jadi ini kain dari sini masuk ke ini body, ini kain masuk sini, tarik, ini kain masih. Kalau bisa diangkat dari sana, taruh di tempat tidur. Jangan di bangku, orang kakinya patah di bangku. Kalau di tempat tidur dia bisa mengatur posisi dia, kita bisa lihat dia bisa digerakin yang mana, berarti patah. Nah tetap kita membawanya seperti itu. Kalau kita di rumah sakit kan ada tandu kop yang dijepit di tengah, jadi masukin terus dijepit. Kalau ini kain aja, kain mau sarung mau apa silakan di. Kalau satu kan takutnya jebol nanti resiko, jadi dua, kanan kiri. Kemudian sesudah kita taruh, kita coba obatin. Kalau dia nyeri sekali, kita kan bisa memberikan obat nyeri sampai ke rumah sakit, misalnya dengan paracetamol. Kayak misalnya di luar banyak lah merek-merek paracetamol, nggak usah diajarin, orang awam juga suka beli ya paracetamol yang paling aman. Berikan kepada dia, berikan minum dulu. Kemudian baru tanya, ceritain awalnya jatuh seperti apa. Itu pertolongan yang paling pertama kali. Kalau ada luka kita kasih betadine, kita telusuri lagi, kenapa lagi, kita tanya. Kalau kelihatan memang sangat berbahaya, jangan ditunda. Lurusin Bu, lurusin. Orang udah patah suruh lurusin. Sadar Bu, sadar. Ayo sadar, jangan diam aja, sadar. Orang udah pingsan. Iya. Pingsan katanya. Banyak kan orang meninggal di kamar mandi karena memang dia lama benturan, mungkin perdarahan di otak biasanya seperti itu. Jadi pertolongan pada saat lansia jatuh ya tadi, tidak boleh segera diangkat, tidak boleh segera berdiri, tidak boleh segera jongkok, tidak boleh segera bangun. Sentuh, respon dia sampai dia bisa bicara. Oke, jadi betul tadi ya pernyataan Bung Pandi di awal ya. Jadi kalau orang tua jatuh atau apa ini nggak usah buru-buru diangkat. Ya tadi didalamin lagi oleh Dokter Endang tadi, disentuh untuk mendapatkan respon ya Dok ya. Lah kalau dia nggak ngerespon gimana Dok? Ya udah, yang paling aman adalah seperti yang tadi, pakai kain angkat. Kan kita nggak tahu patahnya di mana. Ya kan? Posisinya bagaimana? Bukan diangkat. Ayo bopong. Yang satu megang tangan, satu megang kaki. Salah. Kan kita nggak tahu. Tangannya patah, kita tarik-tarik tambah patah. Waduh. Kakinya patah, kita tarik-tarik tambah patah. Punggungnya patah, kita tarik-tarik tambah. Kalau itu kan aman, mengamankan bodi, tangan, kaki. Karena dengan bahan yang lentur. Pakai dengan menyelipkan kain ya di bawah. Jadi dia diangkat. kan bergerak dengan posisi yang lentur, nggak sakit. Jadi pada ujung-ujungnya ya ditarik kain tadi. Jadi misalnya kalau ini tergambarkan ya, coba ke Bapak Ibu yang lagi nonton, kalau ini orangnya terbaring, berarti kain tadi dimasukin di bawah sini ya Dok ya.
Ya, kanan dok, ya? kiri. Iya. Dari kanan dan kiri. Jadi misalnya gini. Ini Misalnya orangnya kan nih, misalnya orangnya, nih. ini yang satu masukin ini dulu, Oke. tarik. Oke. Yang satu masukin bawahnya Ada situ, double. Jadi supaya ada. aman Jadi, tidak. setia. Jadi dia Iya. begini ya jantinya ya. Jadi double. Ya, Iya. diangkat ujung-ujungnya Iya, gitu betul. ya. Untuk di segera dipindahkan atau Iya, mau ditaruh di atau langsung mana dibawa ke rumah gitu ya. sakit misalnya. Oke. Juga taruh di belakang nggak boleh ada lurusin kakinya, lu nggak bisa. Iya. Karena nggak tahu kakinya patah. Kalau dia nggak sadar. Kalau tadi mendengar urutan penjelasan dokter Endang kayaknya anteng, tenang, dan itu sangat berurut sekali Bung Pade. Ya, Kayaknya kalau kita ngalamin pasti panik. kalau kita ngalamin, wah langsung panggil ini telepon, Periksa telepon dulu, ini, ini tanyain dulu. Iya. Enggak. Wah ya, tuh, panggil kakak datang, ini Sincang panggil datang sini suruh kumpul semua. Adanya Pokoknya juga semua orang teriak-teriak. kumpul ya, kumpul dulu aja tuh tadi ya, baru yang tadi jadi ya pasti ya. Panik lah Bung ya, tidak setenang yang tadi dokter sampaikan Iya. tentunya dok ya, Pasti apalagi orang panik. tua, ditambah lagi kalau yang jatuh orang tua megap-megap, nah tuh waduh ya tuh Ayo lebih buru-buru angkat, tetap walaupun sesek, tetap misalnya sesek. Kalau sesek coba bantu buka yang Kancing. kancing-kancing, yang ikatan pinggangnya misalnya itu, atau dia pokoknya yang terikat-terikat bantu dulu itu. Just jangan lupa jangan lupa saya bilang berikan minum, supaya kan pada saat itu dia kaget, jadi berikan minum yuk, minum glek ya jangan. Kalau ada sedotan kita kasih sedotan, kalau nggak ada pakai sendok kecil. Artinya dia udah suapin. sadar berarti Iya, kan? udah sadar. Tetap kita kasih minum dulu supaya tenang. Dianya juga kaget pasti. Baik. Kalau saya langsung bawa aja ke rumah sakit gimana dok? Ya palingnya kan kasihan selama perjalanan jauh kan dia butuh minum juga. Ya kan? Jadi kan kita juga salah juga kalau misalnya kita terlalu buru-buru, dia sendiri nggak ada persiapan minum, dia belum minum, sampai rumah sakit masih nunggu berjam-jam. Coba. Jadi kita juga bikin nyaman dia dulu gitu loh. Jadi dengan cara Nggak lama-lama mengecek, tapinya. membuat si orang tua sadar lah ya Agak dengan tenang. mengecek pergerakan-pergerakan di semua anggota tubuhnya tadi ya. Iya, tapi tangan, kalau udah nggak kaki. sadar ya cepat dibawa. Bawa, Gitu. bawa. Kalau udah nggak sadar suruh minum kan nggak bisa. Iya. Jadi bawa ke rumah sakit ya. Gimana Bung? Ini kalau mau mandi malah disodorin Bu, mau makan apa Bu? Nasi goreng Kasih atau menu bakso ya? atau ini? Ya tambah panjang gitu ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, terutama buat kawan-kawan, om, tante ya, atau Anda yang biasa merawat orang tua, ini agar menjadi pengetahuan dasar ya. Kalau ada orang tua jatuh ya, apa yang harus dilakukan, bagaimana pertolongannya pertama ya. Tadi dokter sudah membeberkannya bersama-sama ya, jadi agar dipahami. Jadi dicek kesadarannya ini, sadar nggak nih di antara dua nih Bung ya, antara sadar dan tidak sadar nih. Kasus ini bisa kejadian ya, ada yang bisa sadar, ada yang malah pingsan benaran itu juga ada. Kalau kayak saya waktu itu pengalaman, ibu saya jatuh di rumah itu setengah sadar itu, jadi gedebuk jatuh ke lantai itu setengah sadar, Diajak ngobrol nggak bisa ngomong, tapi dikatakan pingsan juga nggak pingsan tuh. Nah itu jadi posisi yang juga membuat bingung itu dok. Ya, Jadi karena posisi dia itu kaget, dok. sebetulnya dia Kaget, Masih ya. shock berarti ya. Shock ya. Jadi diamkan dulu. Kenapa sih tadi? Kenapa sih? Cepetan ngomong, cepetan. Cepetan yang itu marah-marah nanyanya. Ya dia makin bete gitu. Nggak tahu apa aku lagi ngerasain sakit gitu. Cepet ngomong, cepet dah. Iya. Cepet ngomong lagi ya. Ada ya. Nah, mending sampai cepet ngomong. Cepet bikin laporan tuh. Bikin laporan, aduh ya. Marah tuh. Baik ya, nih sahabat nostalgia, Anda yang lagi menyimak dialog ini. Pertolongan pertama ketika lansia cedera ya, dalam hal ini jatuh ya. Silakan Anda boleh tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan, atau Anda Bapak Ibu yang punya pengalaman ya, boleh tulis di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan boleh tulis ya, nanti akan ditanggapi oleh Dokter Endang ya, akan dijawab pertanyaannya juga di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas lagi bagaimana kasusnya kalau si orang tua ini gedebuk, jatuh dan terjadi fraktur ya, atau patah atau retak tadi. Nah ini gimana nih dok ya, nanti kita akan bahas setelah yang satunya. Tiap hari banting tulang, kerja terus lupa pulang, stamina tubuh berkurang, minum bios yang penelahku pun menghilang. Bila cuaca tidak mendukung, penyakit mudah berkunjung.
tubuh dan virus bertarung. Bio7 hadir jadi pelindung. Bio7 minuman Nusantara, racikan rempah-rempah Indonesia. Obat yang telah digunakan sejak lama, terkandung banyak khasiat di dalamnya. Tak hanya untuk mencegah, namun bisa sembuhkan berbagai penyakit. Tunggu apa lagi, langsung beli Bio7, produk paling terlejit. Kelelahan ya? Menyedihkan. Ingin meningkatkan stamina untuk metabolisme tubuh? Minum Bio7 secara teratur, karena Bio7 terbuat dari bahan-bahan alami yang dapat meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Eits, modal dikit. Langsung beli di akun resmi Bio7. Bio7, Bio7. Bio7, Bio7. Bio7, Bio7. Bio7, Bio7. Kita lanjutnya lagi ya. Wah, lanjutnya lagi, Bung ya. Ya. Harusnya lanjutkan, Bung ya. Bukan lanjut. Lanjutkan lagi ya. Hari ini bahasan yang kita adalah mengenai waspada ketika lansia cedera ya. Cedera yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah ketika dia jatuh dan terjadi berbagai kasus ya. Tadi ada yang pingsan, ada yang setengah pingsan ya. Bahkan ada yang ini yang kita mau bahas, Bung. Ketika jatuh, gedebuk, krek, Bung. Tapi lagi-lagi kita ingatkan tadi yang pertama disampaikan Dr. Endang terkait dengan tindakan pertama kita ketika misalnya ada orang yang jatuh ya, terutama ketika tidak ada respon. Ketika ditepuk-tepuk Ya, nih. tidak ada respon ya. Jadi memang nggak boleh juga sembarangan juga seperti yang disampaikan dokter, kalaupun mau diangkat harus hati-hati. Karena gini, saya barusan tadi pagi ketika saya ngantarin anak saya sekolah, ada orang yang jatuh, tapi saya tidak melihat jatuhnya. Di depan rumah. Enggak, di jalan Di raya. jalan, oke. Saya tidak melihat jatuhnya, cuma saya melihat sekilas orang yang jatuh itu tidak sadar. Karena kenapa? Karena ketika digoyang-goyang itu saya lihat mukanya itu tidak ada respon. Nah, yang menjadi pertanyaan apa yang menjadi sorotan saya adalah saat dia tidak sadar, tapi posisinya dalam posisi didudukan. Jadi ada orang satu yang megang supaya duduk, tapi mukanya tuh nggak ada respon sama sekali. Saya dalam hati itu salah. Tapi karena saya lihat di situ udah banyak orang dan saya juga harus ngantarin anak sekolah, akhirnya ya udah banyak orang di situ, udah saya terus gitu. Pas ketika saya pulang, kelihatannya orangnya sudah nggak di situ, karena kebetulan dekat dari situ juga rumah sakit, mungkin dibawa ke rumah sakit. Jadi tapi yang sorotan saya adalah orang yang jatuh itu tanpa sadar tapi dipaksa duduk. Nggak bisa. Ada juga malah disiram air pula, Bu. Anak gue ini. Ya. Nah ini tentu hal yang Pengetahuan harus dasar, ya. pengetahuan dasar yang tidak hanya untuk lansia, siapapun yang jatuh ataupun siapapun yang mengalami seperti itu, orang yang menolong itu harus hati-hati. Jangan Jangan asal dipaksa duduk gitu. Jadi, Karena apalagi mukanya nggak tuh sadar, digeser-geser gitu, mukanya pokoknya lemas. tidak ada respon sama sekali. Saya Kata dia ngelihat gini, gitu. Hoi, duduk hoi. Padahal dia tadi kondisinya pingsan itu berarti Iya, Dok, ya, kalau pingsan. begini ya. Iya. Jadi tetap sebaiknya dibiarkan baringan saja gitu Posisinya ya. harusnya jangan seperti Baik. itu. Oke ya, jadi itu ya Bapak Ibu ya, sahabat nostalgia ya. Tadi ya, kalau yang kondisi-kondisi begitu tidak perlu dipaksakan untuk duduk ya. Apalagi harus menjawab semua pertanyaan kita. Wah ya, ceritakan asal usul latar belakang Anda kok bisa terjungkal jatuh tidak sadarkan diri. Wah kan susah, Bu. Iya. Dia mau melek nggak jadi pingsan. Ya adalah, Katanya aku gini, lebih milih ya, pingsan aja. banyak banget pertanyaannya. Atau ditanya, Bapak asalnya dari mana? Kenapa bisa sampai ke sini, Pak? Waduh. KTP-nya mana? Iya, mana lihat KTP. Waduh, ya. Saya Baik. merem lagi aja. Oke, Dok. Ini tadi kita sampai pada bahasan ketika ada yang patah, ketika gedebuk, krak, bung, ya. Ada sesuatu di situ. Nah, ini bagaimana, Dok? Bunyi krak ini yang terjadi ini. Ataupun ketika kita sudah melihat ada bagian-bagian Sesuatu yang yang- patah, apakah perlu diluruskan? Nah, ada apakah yang perlu diapain? Seperti apa, Dok, untuk pertolongan? Kalau misalnya patah tangan, kita nggak paham, nggak usah diapa-apain, biarkan aja, Nggak usah diluruskan, Dok. nggak usah. kayak di film-film itu, Dok. Krak ditarik Ya udah balik Allah. lagi gitu, Dok. Nggak usah, karena kan nggak paham yang patahnya mana. Oke. Biarkan saja, gitu. Biar
tangan dia yang bisa menyangga sendiri. Biasanya dia sangat tahu yang aman di mana. Kita serahkan kepada Si korbannya. si korban misalnya. Tangan saya nggak bisa diangkat, ya udah ibu angkat enaknya gimana? Karena dia ngerasain sakitnya apa? Misalnya dia bisanya sampai sini, jangan maksa, naik lagi bu, gitu nggak usah. Karena dia yang tahu, gitu. Kita mau ikat juga karena bukan perawat atau bukan dokter, ya biarin dia pegang sampai dia enaknya gimana. Nah, bisa jalan nggak bu? Misal bisa jalan nggak pak? Bisa. Pegangnya begitu bisa segimana segini. Kalau mau bantu boleh kasih tali bawahnya, tapi nggak usah megang-megang tangan ibunya, ngebantu tali aja atau Diikat maksudnya ya talinya sini di pundak oke, diikat di pundak, sampai ya. sini pakai tali rafia misalnya, adanya tali rafia atau apa, nggak apa-apa, tapi dia pegang gini, kita cuma menahan supaya dia nggak capek gitu loh. Atau kain atau selendang atau kerudung bisa kan, bisa buat kalau dia udah tahu posisi dia sendiri, misalnya tangan. Kalau kaki kan nggak bisa jalannya, tadi saya bilang dengan kain gitu, dalam keadaan tidur bunyi krek, ya udah jangan diapa-apain, kan nggak tahu mau dilurusin gimana, nggak usah ngapa-ngapain. Ini bunyi krek tadi ini bisa dipastikan itu ada tulang yang retak atau patah Bisa nih dok? saja, iya bisa saja. Tapi kita tanya, Oke. mesti respon yang sakit sebelah mana. Kita coba sentuh, boleh. Oh ini sakit, sakit ya ini? Enggak, coba punggung. Sakit nggak? Oh saya punggungnya patahnya kayaknya. Nah udah, ya yang paling aman hanya dengan kain, kan lentur dia. Iya kan, nggak bisa. Harusnya kan dengan yang lurus, tapi kan kita nggak ada ya, satu-satunya udah ikutin lenturan itu aja. Tuh bung, kalau ada krek itu bung, ya itu ya antara dua sih bung, satu tulang atau handphone yang kena. Ya tapi seringkali memang sampai mendengar seperti itu kita nggak mungkin, sangat jarang lah jatuh di depan kita. Seringkali kan jatuhnya kita nggak tahu, tiba-tiba udah jatuh aja. Jadi yang jelas nggak akan mungkin kita dengerin kondisi yang sebenarnya gitu. Tiba-tiba udah jatuh aja. saya kedengeran bung. Langsung kedengaran karena dekat. Karena waktu lagi nonton pertandingan ya. Betul. Ada pertandingan bela diri, lawannya itu dibanting di depan bunyi bung, krek gitu. Wah itu udah tahu, bener aja. Langsung dilemparkan handuk putih ya, nyerah, dan memang patah itu tangan bung, anak muda tapi jadi memang kedengaran bung. Tapi makanya ini kalau tadi memang pas kita lagi nonton misalnya orang tua tadi lewat di depan, tak kesandung atau apa ya, bisa jadi dia jatuh atau terbentur ya, tadi bisa suara tulang yang ini tadi bisa tidak menutup kemungkinan terdengar, atau mungkin dia ketika kita angkat memang ada yang sudah tidak pada posisi tempatnya bung, bergeser gitu ya. Tapi jangan diluruskan tadi. Iya kayak di jangan film-film dipaksain. itu, ditarik gerak ya enggak, tidak sesederhana itu ya Bapak Ibu ya, sahabat nostalgia ya. Jadi ini agar berhati-hati ya. Tadi yang kita takutkan tadi ada tulang yang bergeser atau patah. Tulangnya sakit banget bung. Ya, kita keselio aja itu sakitnya minta ampun, apalagi kalau patah ya. Betul. Wah ya, di boro-boro mau ditarik, disenggol, ditowel aja tuh sakit ya Ibu dok ya. saya aja jatuh. Oh. Saya ditelepon jatuh, saya lihat posisinya ibu, saya aja nggak berani angkat. Jadi sampai nunggu ambulan datang, ibu saya masih di lantai. Baik. Karena takut salah ngangkat kan. Kalau ambulan kan udah ada standarnya mereka, ada dan yang perlengkapannya cukup ya. ada yang tanduk yang di tengah dijepit. Jadi kan tanduk kan ada dua macam yang sudah jadi, begitu tinggal angkat atau digeser kayak kain tadi. Disatukan. Jadi kan badannya dia cuma dibantu sedikit, geser sedikit untuk bisa tiduran di dalam tanduk tersebut. Itu 2 jam ibu saya, cuma saya kasih obat, ibu minum dulu ya sebisanya mungkin. Kalau misalnya naruh bantal, paling saya taruh bantal sana sini, nggak bisa diangkat aja, nggak bisa saya nanti malah berisiko gitu. Ya. Ini sama kayak ketika ibu saya jatuh waktu di Palembang itu beberapa tahun lalu itu dok, itu sampai 2-3 jam itu di lantai itu jam 9 malam ya, karena terjatuh tadi. Karena ketika diangkat itu ibu saya teriak kakinya sakit. Ya ini karena terjadi kekakuan tapi di lutut gitu ya. Tapi kita takutnya tulangnya geser gitu ya, sampai tetangga tuh nggak berani angkat. Cuman karena udah kelamaan di lantai ya mau nggak mau tetangga nekat bung, dan itu bukan 1 orang bung, 2 orang nggak bisa, 4 orang bung ngangkat ya, padahal supaya tidak terlalu banyak posisi berubah. Padahal saya nggak gemuk-gemuk amat, itu 4 orang bung mengangkat
orang tuanya. Jadi diangkat dipindahkan di kasur ya. Baru besoknya yang kami lakukan adalah menelpon dokter ya. Dokter apakah karena dalam kondisi sakit dok ya, bergerak tidak bisa, akhirnya diminta dokter untuk datang ke rumah untuk dilakukan pengecekan. Jadi kalau menurut saya dok, kalau ada bisa dibawa ke rumah sakit silakan ya bagus. Tapi kalau memang tidak bisa ya, kalau anda punya teman atau punya dokter Dokter yang ya dekat dokter gitu ya. telepon minta mampir ke Tetapi rumah. sebaiknya kalau orang tua jatuh harus dibawa ke rumah sakit kalau posisinya dekat, karena dia harus di ronsen, Betul. cari aman. Jadi tetap arahannya adalah rumah sakit kalau memang bisa terjangkau. Ya, karena memang pada waktu itu karena ibu saya sendirian, tidak ada keluarga, jadi yang bisa dilakukan oleh Iya. teman di sana ya tadilah, oh ada kawan saya Ya, dokter gitu ya, seadanya. ya udah mampir aja. Jadi sampai menunggu kami tiba dari Jakarta, baru kita cek, baru besoknya baru dibawa ke rumah sakit di ronsen dan Iya. sebagainya dan sebagainya. Karena kan itu ya. situasi dan Iya. kondisi yang tidak memungkinkan untuk langsung. Ya, sampai aku ingat waktu itu dokter di Jakarta tuh standby Bung Pande. Dok, saya lagi di rumah sakit Siloam nih, bawa ibu. Mana hasil ronsennya, kirim ke saya Pak, kirim ke WA saya Pak. Dokter nih. Saya ingat di dokternya di Jakarta. Aku waktu itu ke Palembang Bung. Siang-siang ya. Penasaran dokter, pengen tahu hasil ronsennya ibu saya waktu itu kemarin. Makasih banyak nih dokter ya. Masa emang aku aja lupa? Oh, dokter, aku masih ingat gitu ya. Oke, baik. Nah, ini satu lagi dok. Ada kejadian juga tetangga saya nih Bung Pande ya, di jalanan ke pasar. Kepleset orang tuanya, gedabuk kena aspal dok. Palanya kebentur. Bangun lagi udah aktivitas kayak biasa. Malamnya demam, malamnya kejang, dan tidak lama subuh meninggal. Nah. Apa yang terjadi ini sebenarnya dokter Endang? Ini penting untuk benturan di kepala, baik anak kecil sampai usia lanjut. Apalagi benturannya di belakang. Belakang kepala, Oh iya, sini otak berarti kecil ini, ya. Dok, Di otak kecil. Oke. Setiap ada benturan Yang keras. yang keras, jangan pernah menunda. Panggil dokter, panggil perawat, no. Langsung bawa ke rumah sakit. Biasanya dikasih penanganan ronsen dulu, kemudian infus, kasih obat. Karena pada saat dia jatuh terbentur, dalam waktu 12 jam sampai 24 jam masa-masa kritis untuk dia, apakah perdarahan di otaknya sudah maksimal sehingga dia akan tidak sadarkan diri dan meninggal. Jadi tidak kita lihat perdarahannya ada di dalam, bukan di luar. Karena banyak orang bilang, padahal tadi nggak apa-apa, habis jatuh nih kena setan kali, kena ini kali. Enggak, memang proses perdarahan itu 12 sampai 24 jam masa kritis. Pendarahan di mana maksudnya? Di nih? dalam, di dalam. otak. Di otak, di kepala tadi. Iya. Kan nggak kelihatan. Jadi dia perdarahan dalam yang tidak kelihatan, yang tidak keluar. Jadi benturan dengan benda tumpul. Ya, benda keras di Iya. Pokoknya semua di belakang benturan kepala ya? di belakang kepala itu wajib. Dan ini juga pernah kejadian dengan anaknya teman saya. Waktu itu kalau nggak salah itu sekitar kelas 4, kelas 5 SD. Namanya anak-anak kan suka main layangan. Ya. Nah, ketika itu dia rumahnya lantai 2. Nah, di sisi salah satu rumahnya itu ada layangan yang putus. Nyangkut. Ya. Nah, dia berinisiatif untuk ngambil, kepleset. Heeh. Dari lantai 2 jatuh. Nah, masalahnya jatuhnya itu adalah tidak ke benda tajam. Tumpul. Ketika dia udah jatuh, dia berdiri juga. Berdiri terus udah beraktivitas biasa. Nah, kakaknya yang di situ sama yang bantuin merasa udah orang dia udah nggak apa-apa kok. Nah, siang menjelang sore dia merasa badannya nggak enak, dia minta tidur. Udah dia mau rebahan di kamar. Orang tuanya nggak ada dua-duanya. Dan tidak diceritain dia jatuh. Karena kondisinya dia bisa beraktivitas. Ketika sore semakin parah dan orang tuanya datang bawa ke rumah sakit terlambat. Artinya apa, Bung? Tadi yang disampaikan dokter, pendarahannya di kepalanya itu karena tidak ada keluar darah, orang nggak tahu kalau ada pendarahan. Akhirnya tidak bisa ditolong, meninggal dunia. Wow. Ya. Jadi Pokoknya setiap ada jatuh, kalau lansia kebanyakan jatuhnya dari tempat tidur. Dari kamar mandi. Dari tempat tidur ya. Tempat tidur, kamar mandi.
kita udah berpikiran yang negatif aja, kepalanya kebentur. Jadi tetap minta ronsen. Oke, ronsen di kepala ya. Ya. Baik. Jadi jangan dianggap sepele atas insiden jatuh Jatuh, ya. ya. Mau jatuhnya pantat duluan, mau lutut duluan, mau siku duluan ya. Agar kita waspada, apalagi nih orang tua. Terlebih lagi jatuhnya kena kepala bagian belakang ya. Wah, ini tentunya tadi yang kita takutkan adalah pendarahan di otak ya. Memang enggak Nggak bocor kelihatan, ya. ya. Nggak bocor memang enggak, tapi itulah bahayanya pendarahan di otak ya Bapak Ibu ya. Jadi reaksinya itu baru muncul setelah beberapa jam kemudian 12 ya. jam, 12 jam ya. Dan itu Maksimal. Dia kan pada saat jatuh udah pecah. Pecah pembuluh. Udah makin lama kalau sampai jam 12 kan berarti 12 jam itu menentukan kematian atau enggak, karena udah maksimal. Jadi makanya jangan sampai terlambat membawa. Oke, itu tadi ya, sahabat nostalgia dan juga Bapak Ibu Opa Oma Secepatnya. yang mendengarkan dialog ini, kalau Anda terjatuh cepat lapor ke anak atau telepon ya bahwa aku jatuh tadi, sakitnya di sini kena kepala ini, sampaikan ya agar bisa dilakukan pengecekan dan pemeriksaan ya. Semoga dialog ini bermanfaat ya dan bisa diambil hikmah dan pengetahuannya. Anda yang mau komen soal kasus ini boleh tulis di kolom komentar, nanti kita akan tanggapi pertanyaan Anda ya. Saya Hasan DJ. Saya Dr. Endang. Dan saya Pandi. Kita ketemu lagi di Talkshow Indonesia Sehat berikutnya. Dadah.